Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan kita segera dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Selamat datang kami ucapkan kepada siswa-siswi Matsama di MTSN 1 Bengkulu Utara. Perkenalkan, nama saya Mairaya Fitri Aisyah. Saya mengampu pada mata pelajaran Bahasa Arab. Baik, pada siang hari ini kita akan membahas tentang keagamaan dan juga akhlak. Oke, sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang keagamaan dan juga akhlak. Mengapa kita harus beragama? Karena agama merupakan pedoman dan prinsip hidup yang mengatur tata kelola kehidupan manusia. Jika kita tidak beragama, hidup kita tidak ada yang mengatur. Bebas terserah kita yang menjalankannya. Jika kita beragama, semuanya telah diatur dalam agama, baik itu dari sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas tentang agama Islam. Akidah Islam secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqidu aqidatun, yang berarti perjanjian atau ikatan. Adapun akidah secara istilah, yaitu suatu dasar atau pokok keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Adapun akidah Islam atau al-aqidah al-islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Tiga unsur pokok dalam akidah Islam. Yang pertama, Islam. Islam yaitu agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tunduk atau berserah diri adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut dengan Muslim. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Islam mempunyai 5 rukun. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, dan kelima naik haji bila mampu. Sebagai umat Islam, maka kita diwajibkan menjalankan semua perintah dari Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua yaitu iman. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan sebagai seorang mukmin atau orang yang beriman. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya iman mempunyai 6 rukun. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga ihsan.
Ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah sebagai makhluk individu, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Cara penghambaan diri harus senantiasa merasa melihat atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril bertanya, "Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu." Nabi menjawab, "Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dengan demikian, berbuat baik kepada Allah maupun sesama harus dilakukan setiap saat karena ada kontrol langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Orang yang telah menerapkan hal ini disebut dengan muhsin. Jadi kita sebagai hamba Allah harus selalu berpegang atau berpedoman dengan 3 unsur pokok dalam beragama Islam, yakni Islam, kemudian ihsan. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, atau adat. Sedangkan pengertian secara istilah, akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji, maka disebut dengan akhlakul hasanah atau akhlak yang baik. Jika perbuatan tersebut melahirkan perilaku yang tidak baik, maka disebut dengan akhlakus sayyi'ah atau akhlak yang buruk. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia, yang disebut dengan akhlakul karimah. Hal ini tercantum dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makrimal akhlak," yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Oke, Ibu ada pertanyaan untuk kalian semua. Pertanyaannya, bagaimana akhlak kita dalam beragama Islam? Oke, tentunya kalian semua udah tahu bagaimana cara kita berakhlak dan juga berperilaku sesuai dengan standar Islam. Pada materi akhlak kali ini kita akan membahas tentang adab bergaul. Di sini adab bergaul terbagi menjadi 3. Yang pertama, bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang kedua, bergaul dengan teman sebaya. Dan yang ketiga, bergaul dengan lawan jenis. Adapun tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua, yaitu harus bersikap sopan, bersikap santun, menolak perintah berbuat mungkar, menghormati dengan penuh kasih, dan mendahulukan orang yang lebih tua. Adapun tata cara bergaul dengan teman sebaya, yaitu menghormati dan toleransi, bekerja sama dan saling tolong, saling mengasihi dan melindungi, terakhir saling menasihati. Adapun tata cara bergaul dengan lawan jenis, yang pertama, bersahabat karena Allah, menjaga aurat, menundukkan pandangan, dan saling bertanggung jawab. Perumpamaan akidah dan akhlak.
Akidah adalah pokok dan dasar dalam agama. Akidah hal pertama dan utama yang harus kita miliki. Akidah adalah fondasi dari segala amal yang akan kita lakukan. Amal dan akhlak tidak ada nilainya bila tidak didasarkan pada akidah atau keimanan yang benar. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari proses menerapkan akidah dan syariah atau ibadah. Ibarat pohon, akhlak merupakan buah kesempurnaan dari pohon tersebut setelah akar dan batangnya kuat. Sehingga tidak mungkin akhlak ini akan terwujud pada diri seseorang jika dia tidak memiliki akidah dan syariah yang baik. Jika dikaitkan dengan sebatang pohon, Islam terdiri dari akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah merupakan akar sebuah pohon. Ibadah pokok merupakan batang atau tiangnya, yang mana ibadah pokok ini meliputi sholat fardu, puasa. Ibadah sunnah merupakan ranting dan daun, yang mana ibadah sunnah ini berupa sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Jadi, kita sebagai umat Islam harus selalu menyirami akar pohon tersebut, memberi pupuk akar pohon tersebut, supaya pohon tersebut terus tumbuh kuat dan akan menghasilkan pohon, batang, ranting, daun, dan buah yang sempurna. Oke anak-anak, dengan begitu marilah kita bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam memperindah diri dengan akhlak yang mulia, bersikap sopan dan santun, karena semua itu akan menunjukkan karakteristik kualitas kepribadian seorang muslim. Oke, dengan begitu kalian akan resmi menjadi siswa-siswi di madrasah kita tercinta ini. Setiap individu dari kalian telah memegang satu kunci, yang mana kunci ini hanya kalianlah yang akan membukanya. Pilihannya hanya ada dua. Satu, kunci ini akan membuka pintu keberhasilan, dan yang kedua, kunci ini akan membuka pintu kegagalan. Semuanya hanya kalianlah yang menentukan. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Marilah kita tutup materi kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.